dikatakan idza ra'aitumur rajula qad utiya sumtan wa zuhda, apabila kalian melihat seorang laki-laki qad utiya yang sungguh telah diberikan kepada laki-laki tersebut sumtan, ya, diam, wa zuhdan dan sifat zuhud, faqtaribu minhu, maka dekatilah dia. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yulaqqal hikmata, sesungguhnya dia itu telah diberikan hikmah. Nah, jadi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Ya, kita lanjutkan lagi kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah masuk pada halaman 261. Oke, pada bagian ini ya. Ya. Jadi ini masih sehubungan dengan karakter atau sifat ulama akhirat ya, yang mana mereka itu tidak mudah mengeluarkan fatwa ya. Langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Wa yushhidu li husnil i'tirazi min taqalludil fatwa ma ruwiya musnadan annahu qala sallallahu alaihi wasallam la yuftin nasa illa salasatun amirun au ma'murun au mutakallifun. Okay. Wa yashhadu li husnil ihtirazi, dan yang menjadi saksi atau yang menjadi dalil li husnil ihtirazi, bahwa baik itu menghindarkan diri min taqalludil fatwa, daripada menangani yang namanya fatwa, maruya, yaitu apa yang telah diriwayatkan musnadan dalam keadaan disandarkan atau nyambung sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau itu pernah bersabda. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam la yuftin nasa, ya, tidaklah memberi fatwa kepada orang-orang itu illa salah satu, kecuali ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah amirun, yaitu seorang amir, seorang pemimpin, khalifah, au ma'murun, ataukah orang yang diperintahkan, yang disuruh, atau bahasa lainnya yang dipaksa untuk tampil di depan orang memberikan fatwa, au mutakallifun, ataukah orang yang memaksakan diri untuk memberikan fatwa atau tampil. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwa riwayat ini ya merupakan suatu dalil ya, satu alasan bahwa yang namanya menghindarkan diri daripada menangani bidang fatwa itu merupakan sesuatu yang hasan ya, yang bagus ya. Nah, dalam hal ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa biasanya yang memberikan fatwa itu adalah seorang amir, seorang pemimpin. Yang kedua adalah orang yang disuruh, yang diperintahkan, atau bahasa lainnya yang dipaksa dia untuk memberikan fatwa kepada orang-orang. Ulama-ulama yang dipanggil oleh pemerintah ya, untuk menduduki posisi strategis dalam masalah bidang fatwa di pemerintahan. Nah, ini yang disebut dengan ma'mur atau yang menjadi naibnya pemerintah tersebut, au mutakallifun, ataukah orang yang memaksakan diri untuk tampil. Dia tidak punya kompeten di dalam bidang fatwa, tetapi dia memaksakan dirinya untuk tampil di depan orang memberikan fatwa. Nah, kalau saya tidak salah hadis ini pernah kita bahas pada pembahasan yang lalu-lalu ya. Yang jelasnya inti yang mau Imam Al-Ghazali tekankan ini pada poin yang kedua. Nah, pada poin yang kedua ini au ma'murun, yaitu orang-orang yang diperintahkan. Artinya apa? Bahwa para ulama ya, para ulama itu rata-rata mereka itu tidak mau untuk menangani bidang fatwa. Mereka mengihtiraz ya, mereka menghilangkan diri ya, untuk memberikan fatwa. Jadi mereka itu hanya orang-orang yang disuruh ya, dipaksa bahasa lainnya oleh pemerintah untuk berfatwa. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa ulama-ulama akhirat itu biasanya mereka itu ya tidak mau tampil untuk memberikan fatwa ya, apalagi memaksakan diri untuk memberikan fatwa. Justru mereka itu adalah orang-orang yang menghindari
yang namanya fatwa, sampai-sampai mereka itu dipaksa dalam beberapa riwayat ya yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, kana sahabatu yatadafa'una arba'ata asya'a. Adalah para sahabat itu mereka saling menyerahkan 4 sesuatu. Ya. Yang pertama adalah al-imamah, terkait dengan imamah, menjadi imam. Jadi para sahabat itu tidak mau disuruh untuk menjadi imam. Nah, dia menyerahkan posisi keimaman tersebut kepada yang lain. Kalau bisa yang lain saja yang menjadi imam. Kemudian wal wasiyata, dan masalah wasiat. Nah, masalah wasiat juga seperti itu. Wal wadi'ata, dan juga masalah titipan. Wal futya, dan yang terakhir adalah masalah fatwa. Inilah karakter para sahabat ya, yang tidak mau mudah sekali untuk sedikit-sedikit berfatwa dan lain sebagainya, sampai-sampai mereka yatadafa'una ya, sering menyerahkan masalah futya ini, masalah fatwa ini kepada yang lain. Ya, wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama lagi, kana asra'uhum ilal futya aqalluhum ilma. Adalah yang paling cepatnya mereka itu kepada berfatwa itu pada dasarnya adalah paling sedikitnya mereka itu ilmu pengetahuan. Ya, orang-orang yang sedikit-sedikit berfatwa dan lain sebagainya, pada dasarnya kata sebagian ulama ini mereka orang yang tidak ada ilmu pengetahuan yang dalam. Wa ashadduhum daf'al laha aw ra'ahum. Wa ashadduhum, dan paling kerasnya mereka daf'al laha, yang menolak terhadap fatwa itu adalah yang paling waroknya mereka. Jadi orang-orang atau ulama-ulama yang warok itu adalah ulama-ulama yang sangat tidak mau untuk berfatwa. Mereka tolak itu masalah makanah atau posisi memberikan fatwa. Ya, wa kana syughlus sahabati wat tabi'ina radhiyallahu anhum, dan adalah kesibukan para sahabat, para tabi' radhiyallahu anhum fi khamsati asya', itu pada 5 sesuatu. Yang pertama adalah qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran, wa imaratil masajid, dan memakmurkan masjid, wa dzikrillahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amri bil ma'ruf, dan menyeru yang ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Nah, inilah 5 sesuatu yang menjadi kesibukan para sahabat dan juga para tabi itu. Jadi tidak ada di sini yang berhubungan dengan masalah fatwa dan semacamnya. Wadhalika, nah kenapa bisa demikian? Ya, wadhalika, yang demikian itu lima sami'uhu, karena apa yang mereka telah dengar min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu kalami bani Adam, semua perkataan anak cucunya Adam itu alaihi, itu ke atas dia. Maksudnya ke atas dia adalah dampaknya buruk kepada dia. Pada dasarnya semua perkataan manusia seperti itu. Lalahu, tidak baginya, artinya tidak berdampak baik bagi dia, tidak berpotensi baik bagi dia, justru berpotensi buruk, kurang lebih seperti itu. Illa salasata, kecuali ada 3 yang pasti baik. Pertama adalah amrun bi ma'ruf, ya, menyeru yang ma'ruf, au nahyun an munkarin, atau mencegah kemungkaran, au zikrullahi ta'ala, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini di kalam ini ya tidak ada sedikit pun yang mengindikasikan ya, masalah fatwa itu. Ya, bahkan itu bagian daripada suatu perkataan yang bisa saja ya berpotensi buruk atau berdampak buruk kepada orangnya. Itu yang dimaksud alaihi ya. Lalahu, bukan berdampak baik, bukan sesuatu yang bernilai baik secara mutlak. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tiada kebaikan fi katsirin, pada kebanyakan min najwahum, daripada ya bisik-bisikan mereka, percakapan-percakapan mereka, illa, kecuali man amara bi shadaqatin, orang yang menyeru, memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau yang memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf, kebaikan, au islahim bainan nas, ataukah memperbaiki antara orang-orang, mendamaikan antara satu dengan yang lain. Nah, ini kalam yang dianggap baik oleh Al-Quran. Ya, semuanya ini bernilai luar biasa sekali, bernilai kebaikan. Ya, tidak ada juga di sini yang mengisyaratkan bahwa fatwa itu masuk dalam kategori ini. Wara'a ba'dul ulama, dan melihat sebagian ulama, ba'du ashabir ra'i, ya, sebagian orang-orang ashabur ra'i. Artinya ashabur ra'i ini ya ulama-ulama yang spesialis dalam masalah fikih, yang bermain di akal ya, di otak, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada sebagian ulama yang bermimpi melihat ulama dari kalangan ashabur ra'i ini. Ya.
min ahli Kufati, dari ahli Kufah, ya, orang-orang Kufah, fil manami, di dalam tidur, bermimpi maksudnya. Faqala, kemudian yang bermimpi ini mengatakan begini, ma ra'aita fi ma kunta alaihi, ya. Ma ra'aita, apa yang engkau lihat, fi ma kunta alaihi, pada apa yang engkau ke atasnya, minal putya, berupa fatwa, war ra'i, dan juga ar-ra'i, pendapat, ya. Jadi pertanyaan orang yang bermimpi ini terhadap ulama yang dia impikan adalah bagaimana pendapat Anda, bagaimana menurut Anda, ya, bagaimana yang Anda lihat, ya, terkait dengan kepakaran Anda, ya, selama di dunia dalam hal ini yang berhubungan dengan masalah fatwa, war-ra'i, dan juga masalah ar-ra'i, ya, akal, ya, pendapat, logika, dan semacamnya. Fakariha wajahahu, tiba-tiba yang bermimpi ini, ya, tidak menyukai wajahahu, wajahnya ulama yang ditanya ini, dalam artian, ya, mungkin orangnya itu tiba-tiba murung ketika ditanya seperti itu. Wa arada anhu, dan dia membelahkan darinya, ya, ditinggalkan yang orang yang bermimpi ini, yang bertanya ini. Wa qala, seraya dia berkata, meninggalkan sambil berkata, ma wajadnahu syai'an, kami tidak menemukannya sedikit pun, sesuatu pun, artinya tidak ada gunanya. Wa ma hamidna aqibatahu, dan kami tidak memuji aqibatahu, kesudahannya, dalam artian tidak ada gunanya. Jadi inilah kesudahan atau situasi orang-orang ashabur ra'yi, orang-orang yang selalu berdebat, orang-orang yang selalu mengeluarkan fatwa, gampang sekali mengeluarkan fatwa, dan seterusnya. Nah, keadaannya seperti itu ketika dia dimimpikan oleh salah seorang ulama. Apa dia? Bahwa kata dia tidak ada gunanya dan tidak terpuji kesudahannya. Endingnya lah kurang lebih seperti itu, sangat tidak baik. Wa qala Abu Hasin, dan berkata Abu Hasin, inna ahadahum la yufti fi mas'alatin, ya, sesungguhnya salah seorang mereka ini, para ulama ini, la yufti, ada yang memberikan fatwa, fi mas'alatin, terkait dengan satu masalah, lau waradat ala Umar bin Khattab, andai kata, ya, masalah tersebut itu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la jama'alaha ahla badrin, niscaya baginda Umar akan mengumpulkan untuk masalah tersebut ahla badrin, orang-orang yang pernah terlibat dalam perang Badar, ya. Jadi artinya orang-orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kibar semua, ya, para senior sahabat. Maksudnya apa? Ya, saking gampangnya ulama-ulama di zaman Abu Hasin ini mengeluarkan fatwa, sehingga beliau mengatakan, ya, ada sebagian, ya, yang mengeluarkan fatwa terkait satu masalah yang sebenarnya masalah itu, ya, andai kata di zaman baginda Umar dia dapati masalah itu, maka dia tidak langsung memutuskan begitu saja, tetapi dia akan kumpulkan orang-orang yang hebat dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari solusi terkait dengan hukum masalah berkenaan itu. Saking hati-hatinya baginda Umar dalam menetapkan fatwa terkait satu masalah. Di zaman beliau Abu Hasin ini justru ada orang yang gampang sekali mengeluarkan fatwa, sedikit-sedikit berfatwa. Ya, falam yazalis sukutu da'ba ahlil ilmi, maka senantiasalah diam itu merupakan adat atau kebiasaan orang-orang yang berilmu. La illa indad darurati, kecuali ketika darurat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, kebiasaan atau perangai orang-orang ahli ilmu yang sesungguhnya itu diam, dan mereka hanya akan berkata ketika darurat, ya, ketika ada tuntutan yang membuat mereka harus berkata. Wa fil khabar, di satu hadis dikatakan, idza ra'aitumur rajula qad utiya sumtan wa zuhda, apabila kalian melihat seorang laki-laki qad utiya, yang sungguh telah diberikan kepada laki-laki tersebut sumtan, ya, diam, wa zuhdan, dan sifat zuhud, faqtaribu minhu, maka dekatilah dia. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yulaqqal hikmata, sesungguhnya dia itu telah diberikan hikmah. Nah, jadi ini salah satu sifat para ulama di akhirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka punya tabiat yaitu sumtan, diam yang baik, dan punya sifat yang zuhud. Nah, ulama-ulama yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dekati mereka, belajar sama mereka, bergaul sama orang-orang yang seperti ini, karena sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah. Nah, itu luar biasanya, atau sisi positifnya yang namanya diam, ya, tidak gampang berbicara, tidak gampang mengeluarkan
statement, fatwa dan semacamnya. Wakilah dan dikatakan al-alimu, orang alim itu imma alimu ammah, entah orang alim umum, artinya orang alim yang terkenal di masyarakat umum, wa huwa al-mufti, yang mana dia ini adalah seorang mufti yang kita kenal lah. Wahum ashabul asatin, yang mana mereka ini adalah ashabul asatin, orang-orang yang terkenal. Ini bahasaan ya, bahasa isti'arah, dalam artian di sini ashabul asatin ini secara harfiah artinya adalah orang-orang tiang ya. Maksudnya di sini di zaman terdahulu itu ya, mereka ini para ulama-ulama yang mengajar di masjid, mereka itu rata-rata itu bersandar di tiang-tiang masjid, kemudian dibentuklah halaqah di sekitarnya. Jadi maksudnya apa ya, orang-orang mufti ini adalah orang-orang yang terkenal, banyak sekali muridnya, banyak sekali yang tahu dia. Itu yang disebut dengan ashabul asatin. Au alimu khassah, atau orang alim khusus, bukan umum. Wa huwal alimu bitauhid wa amalil qulub, yaitu orang alim akan at-tauhid, ilmu tauhid, pengesaan kepada Allah, wa amalil qulub, dan juga ilmu-ilmu amalan-amalan hati. Wahum ashabuz zawaya al-munfaridun, yang mana mereka itu adalah ashabuz zawaya, orang-orang pojokan ya, bahasa harfiahnya seperti itu. Artinya orang-orang yang tidak terkenal, al-munfariduna, yang mana mereka itu menyendiri. Jadi hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang khas tertentu, tidak semerata orang mereka ajarkan. Artinya apa? Bahwa mereka itu tidak banyak berbicara yang kemudian memancing banyak jamaah dan semacamnya. Oke. Wa kana yuqalu, dan adalah dikatakan, artinya ada satu ungkapan, mislu Ahmad bin Hanbal mislu Dajlah ya. Perumpamaan Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti perumpamaan sungai Dajlah ya. Tigris kalau saya tidak salah nama sungai. Kullu ahadin yagtarifu minha, semua orang itu menimba dari sungai tersebut ya. Wa mislu Bishr bin al-Haris, dan perumpamaan Bishr bin Haris, nah ini ulama tasawuf, mislu bi'rin azbatin, itu seperti sumur yang tawar, mugototin, yang tertutup ya. La yaqsiduha illa wahidun ba'da wahidin, tidak ada yang menuju ke sana kecuali satu-satu orang ya. Wahidun ba'da wahidin, kecuali satu-satu orang ya. Artinya tidak banyak yang datang ke sana. Nah, ini satu ungkapan yang menggambarkan dua ulama besar, yang satunya adalah ashabul asatin, yang satunya adalah ashabul zawaya. Ya, yang mana yang dimaksud dengan ashabul asatin ya, seperti perumpamaan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hal ini ya, terkenal di tengah masyarakat keilmuannya, siapapun orang itu banyak sekali mengambil ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang pojokan ya, ulama-ulama yang tidak terkenal, tetapi mereka ulama tauhid, ulama yang membahas masalah amalan-amalan hati dan semacamnya, yaitu Bishr bin Haris. Ini diumpamakan seperti sumur yang tertutup ya, tidak semerata orang datang ke sana kecuali orang-orang tertentu, itu pun satu-satu, dua-dua, dan seterusnya ya. Wa kanu yaquluna, nah, dan adalah mereka ya, orang-orang pada saat itu, fulanun alimun, si pulang yang alim, wa fulanun mutakallimun, dan si pulang yang mutakallim, wa fulanun aksaru kalaman, dan si pulang yang paling banyak kata-katanya, wa fulanun aksaru ilman, dan si pulang yang paling banyak ilmunya. Jadi ada istilah yang beredar di zaman itu terkait dengan bahasa yang menggambarkan orang-orang hebat. Di antaranya ada ungkapan alim, ada ungkapan mutakallim. Ya, artinya orang alim betulan. Ada juga cuma mutakallim, ya, banyak bicara, hanya berkata-kata begitu saja. Nah, ada yang dikatakan aksaru kalaman, ada orang yang lebih hebat sekali berkata-kata, ya, lebih di atas daripada mutakallim. Ada juga aksaru ilmah, lebih hebat daripada orang alim. Ya, artinya orang alim yang sesungguhnya, yang ada yang lagi yang lebih hebat. Artinya apa? Bahwa Imam Al-Ghazali mengutip istilah-istilah ini, beliau ingin menggambarkan kepada kita bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa ada ulama-ulama, orang-orang alim yang mana mereka itu tidak banyak berbicara. Itu loh inti dari beliau mengutip ini makalah dari orang-orang pada saat itu terkait dengan istilah-istilah ini. Oke. Wa qala Abu Sulaiman, dan berkata Abu Sulaiman, al-ma'rifatu ila sukuti aqrabu minha ilal kalam. Ma'rifah itu ya, kepada diam lebih dekat daripada berbicara. Artinya ma'rifah itu, kalau kita mau menjangkau ilmu ma'rifah itu, maka cari dia lebih dekat, lebih mudah kita dapatkan melalui diam, berbanding kita dapatkan dia dari al-kalam, berbicara. Nah, kurang lebih seperti itu.
Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, idza kasural ilmu qallal kalam. Apabila banyak ilmu pengetahuannya, maka sedikitlah perkataannya. Atau yang biasa kita dengar, semakin berisi semakin menunduk ya. Tong kosong nyari bunyinya atau semacam lah, kurang lebih seperti itu. Ini perkataan sebagian ulama. Jadi ilmu seseorang itu semakin tinggi, maka dia akan semakin banyak diam. Dia tidak lantas semakin banyak berbicara, banyak menyalahkan yang lain dan seterusnya. Wa kataba Salman ilal Abi Darda, dan pernah suatu ketika Salman Al-Farisi menulis kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma, wa kana qad akha bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya itu yang pernah dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah Rasulullah ke Madinah ya, dalam sejarah masyhurnya. Kata Salman Al-Farisi begini, ya akhi, wahai saudaraku, balagoni annaka uqidta tabiban, ya, sampai kepadaku informasi berita bahwasanya engkau ini didudukkan, diposisikan tabiban sebagai seorang tabib ya, yang ahli dalam mengobati, tudawi al-mardo, kamu mengobati orang-orang yang sakit. Jadi kaget dia, seakan-akan seperti itu, kok tiba-tiba jadi seorang tabib ya. Sahabatnya dia, saudara Islamnya ya. Fanzur fa in kunta tabiban fatakallam, ya, lihatlah, kata Salman Al-Farisi, fa in kunta tabiban, jika engkau benar-benar seorang tabib ya, fatakallam, maka berbicaralah, banyaklah berbicara, menyampaikan ujangan-ujangan yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan lain sebagainya. Fa inna kalamaka syifaun, karena sesungguhnya perkataanmu itu adalah syifa, penawar, obat ya. Wa in kunta mutatabbiban, nah, tetapi apabila engkau itu adalah seorang yang mutatabbiban ya, yang tiba-tiba menjadi seorang tabib ya, yang memaksakan diri untuk menjadi tabib, tetapi kamu sebenarnya bukan seorang tabib, itu yang disebut mutatabbiban. Fallah Allah, maka takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, hati-hati, itulah maksudnya. La taqtul musliman, jangan membunuh orang Islam ya, jelas, karena ya, dia tidak punya spesialis, kemudian tiba-tiba membahas terkait dengan masalah tabib yang dia tidak punya kemahiran di situ. Nah, ini bahaya, bisa-bisa bukan kesehatan yang didapat oleh orang-orang, tetapi justru mati. Nah, ini kata beliau, la taqtul musliman, jangan coba-coba membunuh orang Islam. Fakana Abu Darda, maka adalah Abu Darda, yatawaqqafu ba'da dzalika idza su'ila, maka dia pun berhenti ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, artinya setelah ditegur oleh saudaranya Salman Al-Farisi, idza su'ila, apabila dia ditanya. Ketika ada orang bertanya terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan lain sebagainya, maka dia lebih memperbanyak diam. Artinya apa? Bahwa ya, banyak berbicara itu ketika kita bukan pakarnya, nah itu mudaratnya lebih besar berbanding dengan lebih baik kita diam. Nah, kurang lebih seperti itu. Termasuklah dalam hal masalah fatwa dan semacamnya. Kurang lebih seperti itu inti dari riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali ini ya. Wa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza suila, apabila beliau ditanya, yaqulu, beliau akan berkata begini, salu Maulana Al-Hasan, tanyalah kepada Maulana tuan kita Al-Hasan, Hasan Al-Basri ya, kurang lebih seperti itu. Anas bin Malik ketika ditanya satu masalah, dia tidak langsung menjawab, dia justru mengarahkan orang itu untuk menanyakan masalah itu hukumnya bagaimana kepada Hasan Al-Basri. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza suila, apabila beliau ditanya, yaqulu, maka dia akan mengatakan begini, salu Jabir ibn Zaid, tanya Jabir bin Zaid, dia serahkan kepada sahabat yang lain pertanyaan tersebut. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dia berkata, salu Sa'id bin Al-Musayyab, tanya kepada Sa'id bin Musayyab. Jadi kalau Ibnu Umar ditanya tentang suatu masalah, dia arahkan orang yang bertanya itu kepada Sa'id bin Musayyab. Betapa mereka itu tidak gampang sekali mengeluarkan hukum, pendapat atau fatwa. Wa hukiyah, dan dihikayatkan annahu, bahwasanya rawa sahabiyun fi hadratil Hasan 20 hadisan, pernah meriwayatkan salah seorang sahabat fi hadratil Hasan, di tengah-tengah hadirnya Sayyidina Hasan, 20 hadisan, itu 20 hadis ya. Jadi ada orang yang menyampaikan hadis ya, memberikan fatwa lah ya, wejangan, arahan dan semacamnya kepada jamaah
yang kira-kira ada sekitar 20 kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat itu ada Sayyiduna Hasan di tengah-tengah mereka. Nah, fasu'ila an tafsiriha. Nah, kemudian orang tersebut ya, ditanya terkait dengan tafsir hadis yang dia riwayatkan. Faqala, kemudian dia berkata, ma indi illa ma ra'aitu. Tiadalah di sisiku kecuali apa yang menurutku. Artinya ketika dia ditanya terkait dengan tafsir hadis yang dia sampaikan, dia pun mengatakan, ya setahu saya ya begini. Ya, itu maksudnya. Fa akhadha al-Hasanu fi tafsirana. Kemudian tiba-tiba Al-Imam Hasan pada saat itu langsung menjelaskan tafsir daripada hadis yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Hadisan itu per hadis-hadis, mulai hadis yang pertama yang dia sampaikan sampai hadis ke-20, itu dipaparkan tafsirnya panjang lebar oleh Al-Imam Hasan pada saat itu. Nah, fata'ajjabu min husni hifdhihi. Nah, orang-orang pada saat itu terkesima min husni hifdhihi karena bagus sekali ingatannya atau hafalan daripada Al-Imam Hasan ini, wa husni tafsirhi, dan bagus sekali tafsir beliau. Fa akhadha sahabiyyu kaffan. Akhirnya sahabat yang meriwayatkan hadis tadi itu pun mengambil segenggam min haso daripada batuan kecil semacam kerikil, waromahum bihi, dan batu tersebut dia lemparkan ya kepada mereka para jamaah yang bertanya ini. Waqala, seraya dia berkata, tas'aluni anil ilmi wa hadzal habru baina adhurikum. Kalian menanyakan aku, bertanya kepadaku terkait dengan ilmu pengetahuan, padahal hadzal habru, tinta agama itu, baina adhurikum, ada di tengah-tengah kalian. Nah, dalam artian Imam Al-Hasan. Jadi beliau di sini sahabatnya menyadari ya dirinya bahwa ada yang lebih hebat lagi dalam menjelaskan hadis yang dia sampaikan tersebut, dan dia adalah Al-Imam atau Sayyidina Hasan. Artinya apa? Ya, di sini Al-Imam Al-Ghazali mengutip riwayat ini ingin menyampaikan kepada kita Al-Imam Hasan dengan keilmuan yang luar biasa itu, beliau itu justru banyak diamnya. Jadi tidak banyak menyampaikan. Padahal dia lebih hebat daripada orang yang menyampaikan yang ada di sekitarnya. Ini menandakan bahwa para ulama terdahulu atau para sahabat yang luar biasa sekali kewaraannya atau ilmu agama akhiratnya, itu mereka tidak gampang kemudian mengeluarkan fatwa, menyampaikan hukum, menyampaikan wejangan dan seterusnya. Hadza billahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.